Hai guys, kami dari Universitas Mahasaraswati Denpasar ingin menyampaikan tentang materi kode genetik. Anggota kelompok kami yang pertama ada Niputu Acintia Janmastani, nomor absen 1. Yang kedua ada Niputu Arista Oktavionika, absen 10. Yang ketiga ada Kadek Nadia Novita Dewi, nomor absen 50. Yang keempat ada Loh Ketut Putri Setiari, nomor absen 62. Dan yang terakhir ada Ida Ayu Sinta Devi, nomor absen 67. Materi yang pertama akan dibawakan oleh Loh Ketut Putri Setiari, silahkan disimak. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Loh Ketut Putri Setiari, NPM 2006-1220-162. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi genetik di bagian kode genetik. Tahukah kalian apa itu yang dimaksud dengan kode genetik? Kode genetik merupakan deret nukleotida yang terdapat di mRNA yang terdiri dari kombinasi 3 nukleotida secara berurutan sehingga biasa disebut dengan kodon triplet. Nah, kodon ini memiliki 3 jenis. Yang pertama, singlet atau yang terdiri dari satu jenis basa nitrogen. Yang kedua, duplet atau yang terdiri dari 2 jenis basa nitrogen. Dan yang ketiga yaitu triplet yang terdiri dari 3 basa nitrogen. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kodon triplet. Nah, kodon ini terdapat di molekul mRNA. Kodon yang terdapat di mRNA akan membawa rekaman dari kode genetik yang terdapat di DNA. Nah, pada mRNA ini, timin akan digantikan oleh urasil, sehingga susunan basa nitrogennya menjadi adenin, guanin, sitosin, dan urasil. Penerjemahan mRNA menjadi protein dilakukan di ruas penyandi yang diapit oleh kodon awal atau AUG dan kodon akhir yang terdiri dari UAA, UAG, dan UGA. Nah, ruas inilah yang kita sebut sebagai gen. Kodon pada mRNA dapat menyandi asam amino dengan bantuan interpretasi kodon yang dilakukan oleh tRNA. Lalu setiap tRNA akan membawa satu jenis asam amino sesuai dengan urutan 3 basa nukleotida atau yang disebut dengan triplet. Dan inilah yang disebut dengan antikodon. Lalu, antikodon akan mengikatkan diri secara komplementer pada kodon yang terdapat di mRNA, sehingga asam amino yang dibawa oleh tRNA akan sesuai dengan kodon yang ada di mRNA. Nah, pesan-pesan genetik ini akan ditranslasi oleh kodon demi kodon dengan cara tRNA akan membawa asam-asam amino sesuai dengan antikodon yang komplementer dengan kodon. Lalu ribosom akan menyambungkan asam-asam amino ini menjadi suatu rantai polipeptida. Nah, tahap terakhir yaitu ribosom akan membawa setiap asam amino yang dibawa oleh tRNA ke ujung rantai polipeptida yang sedang tumbuh. Selanjutnya, pemaparan materi kedua tentang kodon awal dan kodon akhir akan dibawakan oleh Kadek Nadia Novita Dewi. Silakan disimak. Selanjutnya ada kodon awal dan kodon akhir. Kodon awal atau start kodon merupakan kodon pertama yang diterjemahkan pada saat translasi atau sering disebut kodon inisiasi atau AUG yang menyandiakan methionin. Selain kodon inisiasi, untuk memulai translasi diperlukan juga sekuen atau situs yang disebut Sine Dalgarno untuk pengenalan oleh ribosom yang juga dibantu oleh faktor inisiasi yang berupa protein. Sedangkan kodon akhir atau stop kodon merupakan salah satu 3 jenis kodon yaitu UGA, UAA, dan UAG. Kodon akhir juga sering disebut kodon terminal yang tidak menyandikan asam amino. Kodon akhir juga menyebabkan proses translasi berhenti dengan bantuan pelepasan untuk melepas ribosom. Nah, materi yang terakhir tentang 20 macam kode genetik akan dibawakan oleh Niputu Arista Oktavionika. Selamat menyaksikan. Halo teman semua, perkenalkan nama saya Niputu Arista Oktavionika. Jadi, kali ini saya akan menjelaskan tentang 20 macam kode genetik. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit tentang kode genetika. Kode genetika adalah kode yang dibawa oleh mRNA untuk disampaikan ke tRNA. Kode genetika yang merupakan urutan 3 basa nitrogen yang membentuk suatu triplet disebut kodon.
Jadi tabelnya dapat dilihat pada sebelah sini dan keterangannya pada sebelah sini. Nah, untuk pembacaan tabel codon bisa disimak pada video berikut ini. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan cara membaca tabel codon. Ini ke bawah adalah kelompok bahasa pertama, yang terdiri dari bahasa UCAG. Kemudian kita lihat berikutnya, ke kanan ini adalah kelompok bahasa kedua. Sama urutannya yaitu U, C, A, dan G. Lalu, ini ke arah bawah kita lihat UCAG, 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 dan UCAG. Ini kelompok bahasa ketiga, sehingga bisa kita hitung menjadi 4 dikali 4 dikali 4 sama dengan 64 codon. Jadi pada tabel ini berisi 64 codon, di mana 61 codon itu diterjemahkan menjadi asam amino dan 3 codon diterjemahkan menjadi tidak menjadi asam amino tetapi menjadi stop codon. Kita lihat contohnya pada mRNA sebagai berikut. Misalnya di sini ada A, U, G, U, C, U, G, A, C, U, G, A. Kita lihat codon bahasa pertama, AUG. A adalah bahasa pertama, kita lihat di tabel A. Di situ kemudian U adalah bahasa kedua. Kemudian G adalah bahasa ketiga. Nah, berarti kita lingkari AUG. Nah, ternyata AUG merupakan start codon atau asam aminonya adalah met atau methionine. Contoh yang kedua kita lihat UCU. Nah, kita lihat U bahasa pertamanya, C bahasa keduanya, dan U bahasa ketiga. Di situ kita lingkari UCU. Berarti asam aminonya adalah di situ ser. Yang ketiga GAC. Berarti bahasa pertamanya G, bahasa keduanya adalah A, dan bahasa ketiganya adalah C. Kita lingkari GAC. Ternyata asam aminonya adalah ASP. Nah, ASP tersebut merupakan asparagin. Dan yang terakhir itu ada UGA. U bahasa pertamanya, G kedua, dan A-nya ketiga. Jadi kodon kita lingkari kodon UGA. Nah, ternyata dia pembawa informasi stop. Nah, kita lihat sekarang redundansi. Satu asam amino ternyata bisa dibawa oleh beberapa kodon. Nah, kita lihat di sini ada CUU, CUC, CUA, dan CUG. Semua kodon ini ternyata membawa informasi yang sama, yaitu asam amino leusin atau leu. Sekian penjelasan saya tentang cara membaca tabel kodon. Sekian video dari kelompok saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.